Komisi 3 DPR RI mengeluarkan sejumlah rekomendasi dalam RDP terkait kasus santri terbakar di Pondok Pesantren Lombok Tengah. Kesimpulan rapat dibacakan anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat, Senin usai RDP yang dihadiri korban, LPA Mataram, Polda NTB, Polres Lombok Tengah, dan kuasa hukum. Poin pertama mengenai kasus yang dinilai tidak maksimal ditangani Polres Lombok Tengah. Hinca mengatakan bahwa Komisi 3 meminta Polda NTB mengambil alih penanganan kasus ini dari Polres Lombok Tengah sekaligus mengusut tuntas indikasi tindak pidana lain yang diduga terjadi dalam perkara tersebut. Alasannya, proses hukum di tingkat Polres belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan polemik. Kedua, Komisi 3 meminta aparat penegak hukum membuka akses seluas-luasnya bagi kuasa hukum dan pendamping korban agar korban mendapatkan pendampingan dan pengawalan yang layak selama proses penyidikan berlangsung. Ketiga, di sisi perlindungan, Komisi 3 meminta LPSK segera memberikan pendampingan dan perlindungan penuh kepada saksi maupun korban. Keempat, memfasilitasi rehabilitasi medis dan psikososial melalui mekanisme BPJS serta mendorong pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban. Komisi 3 meminta Kementerian Agama melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan dugaan kekerasan di lingkungan pondok pesantren tempat terjadinya kasus santri terbakar di Lombok Tengah. Dalam kasus ini sudah ditetapkan 2 tersangka yakni Amr, pimpinan pesantren, dan Mr., seorang siswa yang masih berstatus anak di bawah umur, yang diumumkan dalam konferensi pers, Kamis. Keduanya dijerat pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP Yungto pasal 474 ayat 3 UU 1 tahun 2023 yang mengatur kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tersangka Amr belum dapat ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatannya yang masih sakit. Sementara proses hukum terhadap Mr. berjalan sesuai mekanisme peradilan pidana anak dengan koordinasi bersama Lembaga Perlindungan Anak. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Pungguan Hutahya menegaskan, penerapan pasal terhadap tersangka didasarkan pada serangkaian penelusuran forensik dan pemeriksaan saksi, serta bukti-bukti. Barat mengambil alih penanganan perkara nomor LP _B_140_6 Romawi _2026 SPKT Polres Lombok Tengah Polda Nusa Tenggara Barat dan segera mengusut tuntas dugaan adanya tindak pidana lainnya dalam perkara ini secara profesional, objektif serta dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap hak-hak korban dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Wasidik dan Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat untuk segera melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah dalam perkara nomor LP B146 2026 SPKT Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat secara transparan dan akuntabel. 3. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk memberikan akses terhadap kuasa hukum dan pendamping korban dan atau keluarga korban agar dapat memberikan pendampingan dan pengawalan kasus secara maksimal. 4. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan pendampingan, perlindungan terhadap saksi dan atau korban, memfasilitasi rehabilitasi medis maupun psikososial kepada korban dan atau keluarga korban melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan pembayaran restitusi dari pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Agama melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Barat dan LPSK untuk melakukan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penanganan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan di Pondok Pesantren Rosidatus Saulatiyah Al-Ibrahimi NW Sengkol 2 Desa Arik-Arek Kecamatan Batu Liang, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selesai.